Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama karunia sehat dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk datang melaksanakan ibadah sholat subuh yang dilanjutkan dengan taklim kita setiap ahad subuh, tidak kurang sesuatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya dalam yaumil akhir. Tanpa memperpanjang waktu, saya serahkan kepada Pak Haji yang akan memimpin dan melanjutkan taklim kita ini. Pada Pak Haji saya persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ini, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa qudwatina wa imamina wa muallimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana li ta'atik. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah Majelis Ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Mari kita tidak pernah berhenti untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin atas seluruh limpahan karunia nikmatnya yang tak terhitung, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang banyak bersyukur. Itu abdun syakur, bukan sekedar bersyukur tetapi banyak bersyukur.
Salawat dan salam mari kita sampaikan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan salam, karena ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, berikan salawat dan salam untuknya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan salam, kita lebih dekat lagi dengan Nabi kita, dengan Rasul kita, untuk bisa menteladani akhlakul karimahnya, untuk bisa mengikuti ajaran-ajarannya, untuk bisa mencintainya, untuk bisa memperjuangkan risalahnya. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya fid dunya wa fil akhirah. Nah, jemaah sekalian, ini mestinya sesuai yang disampaikan tadi, jadwal kita pekan lalu, karena masih ayyamu tasyrik dan penyembelihan hewan kurban hari Sabtu ya di sini. Ya, kata beliau tadi masih capek, jadi taklimnya ditunda. Ini mestinya jadwalnya Ustaz Abdul Fattah. Nah, kami juga berkoordinasi dan musyawarah gantian juga. Ini mestinya jadwalnya beliau, jadwal saya pekan depan. Nah, jadi gantian insyaallah beliau pekan depan. Nah, karena saya dibilang oleh Pak Jagus ini khawatir capek katanya pekan depan itu. Ya. Nah, sehari Sabtunya anak saya yang ketiga alhamdulillah melaksanakan akad nikah dan walimah insyaallah ya. Nah, beliau ini khawatir saya capek jadi ditunda, dimajukan jadwalnya. Padahal belum tentu capek gitu ya. Nah, ini khusnudzonnya beliau. Jemaah sekalian, tema akhlak kita, tema besar akhlak ini, kita sampai pembahasan tentang akhlak pribadi. Jadi pernah kita bahas akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bahas akhlak pribadi, akhlak terhadap diri kita masing-masing. Kita sudah bahas as-sidq, ya, kejujuran, kemudian amanah, kemudian istiqomah, kemudian iffah, ya, menjaga kehormatan diri. Terakhir kita bahas mujahadah, bagaimana kita bisa berjuang untuk menghadapi hambatan-hambatan yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah bahas ada 6 objek mujahadah yang bulan lalu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita membahas masih akhlak pribadi yang disebut dengan asy-syaja'ah. Asy-syaja'ah itu artinya berani. Sebagai muslim itu harus memiliki keberanian. Tidak boleh muslim itu penakut, apalagi pengecut gitu. Ini bicara akhlak pribadi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum memiliki karakter keberanian ini luar biasa. Nah, karena itu apa yang dimaksud dengan keberanian dan apa saja yang termasuk bagian dari keberanian itu yang akan kita bahas. Jadi keberanian ini beda dengan nekat ya. Ada orang itu yang kelewat berani akhirnya nekat. Nah, itu enggak boleh. Karena enggak ada perhitungan, enggak ada kejelasan.
Jadi dalam bahasa Al-Quran yang ada itu wasari'u dan wasabiku, bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan nekat gitu ya, bukan nekat. Nah, kalau di Jawa Timur di tempat saya itu dulu ada istilah bonek ya. Apa bonek itu Pak? Bondo nekat ya, modalnya cuma nekat. Nah, tentu ini bukan dari akhlak Islami. Nah, keberanian yang dimaksud di sini tidak juga kekuatan fisik. Ya, karena dalam Islam orang yang kuat itu bukan orang yang kekar, yang jago berantem gitu. Tetapi kekuatan itu adalah orang-orang dimiliki oleh orang-orang yang bisa mengendalikan diri. Nah, itu kekuatan. Orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya. Ketika mereka bisa marah, dia bisa kendalikan. Itulah orang yang kuat. Jadi konotasi kuat itu tidak selalu ya tercermin dalam fisik, tetapi lebih kepada sikap, ya sikap yang benar. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim menyampaikan, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Jadi bukanlah kekuatan itu ya tercermin pada kekuatan fisik yang kira-kira bahasa orang itu sekali mukul orang tewas begitu. Bukan itu. Bukan yang jago gulat, bukan yang jago bela diri, tetapi orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yang bisa menguasai dirinya, yang mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, keberanian ini ada disebut dalam hadis dan dalam ayat, itu ada dimensinya, ada macam-macamnya. Pertama, keberanian menghadapi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum muslimin. Ini banyak sekali. Nah, sebagai muslim itu berani berhadapan dengan musuhnya Allah. Jadi aduwullah, musuhnya Allah. Kita pernah bahas dalam mujahadah siapa musuhnya Allah itu. Ya, Allah mengingatkan ya, syaitan itu musuh. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Disebut musuh, adu. Ya. Orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, menentang Rasulnya, menentang ajarannya, agamanya, dalam setiap kurun ya sejarah umat manusia ini selalu ada. Memang memusuhi Allah dan orang-orang yang mengikuti ajaran Allah. Maka setiap Rasul itu ya ada musuhnya. Ya, para nabi itu ada musuhnya. Orang-orang soleh itu ya ada musuhnya. Karena itu menjadi sunnatullah dalam kehidupan ini. Ya. Di salah satu cara Allah meningkatkan kualitas kita itu diuji, diantaranya adalah menghadapi musuh Allah ini. Para nabi ada yang diuji, yang memusuhi itu orang dekatnya. Nabi Nuh diuji dengan istri dan anaknya. Jadi enggak tanggung-tanggung. Ngelawan Nabi Nuh itu ya sungguh-sungguh. Padahal itu ayahnya sendiri, itu suaminya sendiri. Dulu kita baca Nabi Lut itu ditentang oleh istrinya sendiri. Jadi bukan yang jauh-jauh yang memusuhi itu. Bahkan Rasulullah SAW itu dimusuhi oleh keluarga besarnya sendiri. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal itu bukan orang jauh.
ya itu paman-pamannya, masih saudara ayah Rasulullah SAW, Abdullah. Dan itu yang paling lentang, ya, yang paling lentang. Sehingga dalam ya menjalankan kebenaran Islam ini selalu saja ada hambatan-hambatan yang datang dari musuh-musuh Allah itu. Dan itu sejarah ya perjalanan Rasulullah SAW dan dakwah Islam ini selalu mengkisahkan itu. Sehingga zaman Rasulullah SAW dan para sahabat itu ya terjadi peperangan. Tapi perangnya itu clear. Yang dihadapi itu jelas, musuhnya Allah. Orang-orang musyrik Quraisy, ya, orang-orang kafir. Nah, yang sekarang ini kan problemnya perang tapi nggak jelas musuhnya. Ya, kadang sesama muslim, nah itu gimana? Padahal bunuh muslim itu persoalan berat itu. Ya. Padahal zaman Rasulullah itu clear. Dan perang itu butuh keberanian. Karena risikonya perang itu kalau nggak membunuh dibunuh. Ya. Kalau nggak mati syahid ya dapat kemuliaan. Itu pilihannya. Maka sahabat Rasulullah SAW atas keimanannya memiliki keberanian yang luar biasa. Sehingga menghadapi musuh dalam peperangan itu bagi mereka ringan sekali. Bahkan berebut itu. Kalau diumumkan jihad itu berebut. Kakek-kakek itu pengen ikut. Jadi bawa dirinya aja udah susah, tapi masih punya semangat mau ikut jihad ngelawan orang kafir. Kebayang Pak ya, ada kakek-kakek yang sudah renta, begitu diumumkan jihad melawan orang musyrik, orang kafir itu semangat mudanya ya muncul lagi. Ya. Karena itu iman. Sebab dalam akidah Islam, orang-orang yang meninggal dalam memperjuangkan agama Allah di medan tempur itu mati syahid. Kalau niatnya benar, caranya benar, itu mati syahid. Dan mati syahid itu keutamaannya luar biasa. Karena dijamin surga. Bahkan dalam Al-Quran orang mati syahid itu enggak mati, Pak. Ya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang-orang yang meninggal berjuang di jalan Allah itu mati. Bal ahya. Coba Allah bilang mereka itu hidup. Ini keutamaan luar biasa. Bahkan ya pejuang-pejuang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan. Karena luka-lukanya, darah-darahnya itu menjadi harum nanti. Dan itu menjadi saksi. Ya. Keutamaannya begitu. Apalagi beritanya orang-orang yang mati syahid itu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akidah yang terhunjam kuat sehingga jihad melawan musuh Allah itu bagian dari ibadah yang mereka dengan semangat melaksanakan. Gitu. Dulu bangsa kita sudah memberikan contoh luar biasa. Ternyata yang melawan penjajah itu siapa? Kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin. Kita baca sejarahnya bagaimana Jenderal Sudirman memimpin dalam kondisi sakit saja itu masih semangat, ditandu coba. Apa yang menggerakkan itu kalau bukan keimanan? Padahal perang itu pilihannya kalau enggak membunuh terbunuh, kalau enggak hidup mati, itu gampang. Tapi kemudian dipahami itu ihdal husnayain. Jadi hidup juga mulia, mati juga salah satu dari dua kemuliaan dalam jihad itu
Ya, meninggal ya mulia, hidup ya mulia. Nah, akhirnya keberanian itu luar biasa. Nah, sehingga dalam sejarah, kalau orang Islam itu perang dengan orang kafir, clear, jelas kafirnya, itu diberi kemenangan. Karena kaum muslimin perang itu pengen mati. Ya, orang kafir perang itu takut mati. Itu beda sekali. Dan itu energinya luar biasa. Nah, makanya kita membaca sejarah kita, masa bambu runcing aja bisa ngalahin penjajah. Kalau bukan karena keberanian, nggak bisa. Nggak bisa. Dalam perang Badar itu cuma 300-an kaum muslimin. Musuhnya itu 1000, 3 kali lipat ya. Kalau nggak ada keberanian, kalau hitung-hitungan matematik, mundur teratur itu, Pak. Di depan 1000, punya cuma 300. Bahkan Al-Quran itu memberikan perbandingan rasio itu. Awalnya itu kualitas sahabat itu 1:10. Itu kualitasnya. Di medan tempur, kualitas para sahabat itu 1:10. Hebat memang. Dan salah satu kehebatan itu karena memiliki keberanian. Nah, setelah Islam sudah mulai luas, pasukan sudah bertambah, Allah ringankan. Ya, 1:2. Nah, kalau kita nggak tahu ini kebalik apa enggak ini. Jangan-jangan perbandingan rasionya itu kebalik gitu. Kita 10, mereka 1, Pak. Ini kualitas luar biasa. Luar biasa. Apalagi kalau kita baca kisahnya Khalid bin Walid. Karena keikhlasannya dalam berjuang itu yang menjadikan kekuatannya luar biasa. Ini Khalid bin Walid ini kalau nggak imannya kuat, itu jadi orang sombong ya pantas-pantas saja. Karena Khalid bin Walid itu setiap memimpin perang, Allah pasti beri kemenangan. Tidak ada cerita perang dipimpin Khalid bin Walid kalah. Itu kan luar biasa. Tapi zaman Umar bin Khattab, Khalid bin Walid sebagai panglima ini diganti. Gantinya itu bukan lagi libur, Pak, lagi di medan jihad. Setelah Abu Bakar wafat diganti Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dikirim surat. Ketika diberhentikan oleh Umar, apakah Khalid bin Walid kemudian pundung, kata orang sini ya, ngambek terus nggak mau, enggak. Sehingga pasukan itu heran dengan Khalid bin Walid. Ini panglima yang setiap memimpin perang Allah kasih kemenangan, itu diberhentikan di tengah-tengah pertempuran. Maka ditanya Khalid, apa jawabnya? Saya berjihad bukan karena Umar. Itu, Pak, kekuatan ikhlas di situ. Saya berjihad bukan karena Umar. Ya, jadi panglima, pemimpin, jadi pasukan itu sama saja. Karena yang dicari itu mardhatillah. Umar juga ditanya, kenapa Khalid diganti? Kata Umar, saya menjaga akidahnya kaum muslimin. Jangan sampai mengkultuskan Khalid. Jangan sampai dipahami kalau nggak Khalid yang memimpin itu perangnya kalah. Jangan sampai dipahami menang itu gara-gara menyelamatkan akidah umat. Jadi dua figur, coba. Ini kalau di zaman sekarang kira-kira gimana, Pak? Kalau suruh berhenti itu ya ngamuk-ngamuk. Nah, kalau memberhentikan itu ya bukan karena menjaga kemaslahatan. Luar biasa. Inilah akidah. Keberaniannya luar biasa karena tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala dalam kebenaran. Nah, kalau sudah
Allah Subhanahu wa taala itu kan selesai Pak sebenarnya. Karena maha segalanya. Maha segalanya. Nah, nggak tahu kita ini masih model penakut apa pemberani gitu. Seperti begini Pak. Orang takut mati itu salah. Karena dia pasti terjadi. Jadi ini perlu diluruskan Pak ini ya. Bapak jemaah jangan takut mati. Karena itu pasti kita alami dan pasti terjadi. Nah, justru yang diperintah itu ingat mati lalu mempersiapkan diri. Itu yang dianjurkan. Tapi takut mati itu tidak ada alasannya. Karena itu sudah ditetapkan. Nah, makanya disindir dalam hadis, ya kenapa umat Islam itu lemah? Ya diibaratkan oleh Rasul itu kayak buih air bah. Ya. Lalu sahabat itu tanya, ya Rasul, apakah jumlah kita sedikit? Kata Rasul, tidak. Bal antum katsir, jumlahmu banyak sekali, kamu mayoritas. Tapi kamu nggak punya kualitas. Seperti buih air bah. Coba Pak nyari buih air bah 1 kintal itu kira-kira berapa? Gak ada bobotnya kan Pak? Itu. Kemudian Rasul ditanya apa penyebabnya? Umat Islam ini mayoritas tapi nggak punya kekuatan. Apa jawab Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia berlebihan dan takut mati. Jadi ya negatif takut mati itu dalam hadis ini. Itu enggak pemberani Pak. Orang berani itu salah satunya dalam berjuang enggak takut mati. Karena enggak ada alasan. Takut mati itu enggak ada alasan. Oh kita takut, kita enggak takut itu pasti kita alami Pak. Bahkan Al-Quran itu ya menjelaskan kamu enggak bisa lari. Ya, kamu enggak bisa lari. Bahkan kamu sembunyi dimanapun enggak bisa. Kamu berlindung di benteng yang kuat pun nggak bisa. Ya. Karena kematian kalau sudah datang itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Dan itu bisa terjadi ya dengan sebab apapun dan bisa menimpa siapapun. Hari-hari ini Pak kita sering dapat berita orang meninggal mendadak itu. Bulu tangkis istirahat duduk meninggal. Kemarin ada yang rame viral ya, Ustadz Yahya Waloni itu meninggal ketika khutbah Jumat, khutbah yang kedua ya, khutbah kedua. Jadi meninggal itu ya sebabnya bisa apa saja dan bisa mengenai siapa saja, kapan saja, di mana saja. Nah, secara zahir gitu Pak. Kalau saya itu iri, secara zahir itu iri. Kalau hakikatnya kan kita nggak tahu, Allah yang tahu. Tapi zahirnya ya orang baik. Meninggal dalam keadaan ibadah coba. Dulu saya punya jemaah di Pondok Aren meninggal ketika sujud sholat subuh. Jadi ya namanya musibah, keluarganya sedih. Tapi saya datang, saya sampaikan ya atas wafatnya beliau ya Bapak Ibu boleh sedih, tapi di balik itu saya iri. Kenapa? Zahirnya dia orang baik. Karena akhir hidupnya dalam keadaan sujud. Saya belum tahu saya seperti apa. Karena Rasul juga isyaratkan orang itu meninggal tidak jauh dari kebiasaannya sehari-hari. Itu nggak jauh-jauh dari situ. Jadi biasanya kalau pemabuk berat itu ya meninggalnya karena mabuk. Iya. Kalau orang itu suka bunuh, ya nggak jauh-jauh meninggalnya ya dibunuh. Jadi orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya.
Nah, kita ini ya belum tahu. Nah, biasanya secara umum orang itu takut mati. Nah, ini ya secara akidah kita luruskan. Kita nggak usah takut, justru kita mempersiapkan untuk itu. Jadi kita hidup ini untuk mati, Pak. Kita hidup ini untuk menyambut kematian. Ya, untuk mempersiapkan bekal menyambut kematian. Nah, inilah salah satu sebab keberanian yang dimiliki oleh para sahabat, yaitu berani menghadapi musuh walaupun zahirnya taruhannya itu nyawa. Jadi perang itu kan nyawa, Pak, taruh. Dan hebat lagi, dulu saya cerita sedikit dalam kisah sirah. Jadi perang zaman dulu itu beda dengan sekarang, Pak. Zaman sahabat itu perangnya itu hadap-hadapan. Karena senjatanya itu bukan jarak jauh, Pak, jarak pendek. Senjatanya itu pedang, panah, dan tombak. Perang itu. Nah, tapi menariknya di perangnya itu juga sportif itu perangnya itu. Ya memang dua-duanya niat perang gitu. Sehingga sebelum terjadi peperangan besar itu dipilih jagonya masing-masing. Namanya mubarozah. Jadi dipilih ya untuk tanding dulu. Itu disaksikan pasukan masing-masing. Nah, dari kaum muslimin siap Ali bin Abi Thalib, Hamzah, ini pemberani-pemberani. Perangnya pakai pedang, pakai panah, pakai kuda. Disaksikan. Kapan taunya kalah? Kalau debu-debu yang menutup itu sudah reda. Baru ketahuan siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena ketika mubarozah itu debu itu membumbung semua, Pak. Menutup, nggak kelihatan. Main pedang itu nggak kelihatan. Baru debunya reda turun, kelihatan di situ. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini kalau nggak ada keberanian, siapa yang berani begitu? Itu nyawa taruhannya. Tapi inilah karena membela kebenaran, jihad itu lalu ada keberanian. Ini bentuk pertama. Yang kedua, ini yang akhlak yang harus kita miliki, berani menyatakan yang benar. Nah, yang menarik dalam hadis itu di hadapan penguasa yang zalim. Biasanya kalau penguasa zalim itu ya memusuhi rakyatnya. Biasa yang zalim itu begitu. Tapi Muslim itu berani mengatakan yang benar di depan penguasa yang zalim. Nah, ini disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Afdhalul jihadi kalimatul adli inda sultanin jair. Jihad yang utama itu adalah mengatakan keadilan di depan penguasa yang zalim. Di riwayat lain, afdhalul jihadi kalimatul haqqi inda sultanin jair. Ya, jihad yang utama itu adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Nah, ini juga nggak banyak, Pak, juga. Yang memiliki keberanian seperti ini nggak banyak juga. Nah, ketika umat Islam nggak memiliki keberanian, kezaliman itu semakin menjadi-jadi. Karena dengan leluasanya nggak ada yang melawan. Nah, yang aneh itu ya, kaum muslimin memusuhi orang-orang yang menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Itu bodoh dua kali, Pak. Oh, dia sendiri gak berani, malah mencibir yang berani. Dia gak berani itu sudah lemah. Ya, mencibir orang yang berani itu kejahilan juga. Ini jahil dua kali. Ya.
Jadi kalau jahil itu jangan numpuk-numpuk Pak ya, boleh deh kalau nggak berani ya untuk dirinya. Memang saya nggak bisa seperti dia, udah cukup, nggak usah mencibir. Karena itu butuh nyali Pak, butuh keberanian. Kenapa? Ya berisiko. Resikonya berat. Ya ekonomi, ya keluarga, bahkan nyawa. Saya itu bangga Pak karena punya teman. Itu punya ini, punya keberanian ini. Itu Ustadz Khazinuddin. Dia lawyer juga. Dia ada ilmunya juga di situ. Dia kuat juga pemahaman keagamaannya. Itu ya kita salut, iri juga Pak. Ini ada orang yang berani mengatakan di depan penguasa yang zalim. Dia nggak ada ngaling-ngaling lagi. Coba Bapak bayangkan, berisiko nggak kira-kira itu? Nah, itu kalau nggak punya nyali siapa berani? Karena keyakinannya kuat dan dia tahu karena punya ilmu mana yang benar mana yang salah itu. Itu beda dengan orang nekat Pak, nggak ada ilmunya, cuman ya asal kesohor aja, nggak begitu. Ini tahu ilmunya, ngukur salah benar itu tahu ilmu. Nah yang punya ukuran itu juga banyak, tapi yang memiliki keberanian tidak banyak, karena beresiko. Ya, nah inilah keberanian yang diajarkan oleh Islam. Nah, model kita ini mungkin jangan penguasa dulu deh. Dengan orang dekat kita aja. Nih para suami punya keberanian enggak dengan istrinya? Kalau dia benar, uji. Kalau dia benar harus berani. Pemimpin berani enggak dengan teman dekatnya? Mengingatkan ketika temannya salah. Ternyata itu butuh nyali Pak, nggak semua orang sanggup. Justru kadang-kadang karena sahabat dekat itu pokewok. Nah kadang-kadang dipahami salah. Orang yang berani mengingatkan itu kadang-kadang ya dikucilkan. Apalagi ya yang diingatkan itu mayoritas lebih besar. Ya banyak orang putus asa di situ. Ngapain sih susah-susah hidup? Ngikut aja lah kita. Nggak usah ngomong macam-macam. Nah, itu orang putus asa Pak. Loh kita punya lisan kok nggak boleh ngomong gimana? Oh kita punya keyakinan kok nggak boleh ngomong? Kita punya prinsip kok nggak boleh ngomong? Nah makanya jihad yang utama itu qaulul haq, perkataan yang benar di hadapan penguasa yang salah. Nah ini butuh keberanian. Dulu ada ibu-ibu zaman Umar Ibn Khattab. Saya cerita dikit Pak. Siapa yang nggak kenal dengan Umar Ibn Khattab? Karena beliau ini masuk Islam setelah memusuhi Islam. Jadi ilmu jahiliyah itu udah punya semua dia. Dan maksimal jahiliyahnya Umar itu maksimal Pak. Jahatnya itu ya maksimal. Oh anaknya aja dibunuh hidup-hidup. Apa yang lebih dari itu semua. Tapi setelah masuk Islam, Umar ini juga luar biasa. Banyak ada hadis Rasul, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam. Yang hebat waktu jahiliyah ketika masuk Islam juga jadi hebat. Itu Umar contohnya. Umar yang tegas itu ada ibu-ibu berani di depan publik. Umar, saya nggak mau taat kepada kamu, ibu-ibu nih. Padahal Amirul Mukminin ini siapa yang nggak tahu gagahnya, tegasnya kayak apa? Kenapa? Kau tidak berlaku adil. Ada apa? Kamu bagi-bagi kain, kamu ngambil bagian besar dibanding yang lain. Kamu nggak adil. Karena itu saya nggak mau taat. Nah, peristiwanya. Jadi ini ada bagi kain, Pak. Umar ini fisiknya tinggi besar. Kalau kain yang dibagi itu dipakai Umar nggak cukup.
Tapi faktanya Umar pakai. Makanya ibu-ibu ini protes, kamu mesti ngambil bagian lebih nih Umar. Ya kan? Akhirnya dijelaskan oleh Umar, iya Bu, ini bagianku dan bagian anakku Abdullah bin Umar, karena nggak cukup saya pakai dua-duanya. Nah, baru ibu itu menerima dan taat. Apa yang menjadi penting? Jadi keberanian untuk cari kebenaran itu dimiliki. Akhirnya ini kan jadi hikmah, menghilangkan fitnah gara-gara ibu ini. Artinya yang punya pikiran seperti ibu ini sudah terjawab di situ. Daripada jadi kasak kusuk, wah Umar ini pasti nggak beres nih, ngambil itu kainnya itu lebih banyak. Itu jadi fitnah. Kalau nggak gara-gara ibu nanya, Umar jelaskan, semuanya terjawab. Ini luar biasa. Dulu ada sahabat itu, jadi dikirim Pak, pasukan dikirim. Itu ada yang diminta untuk langsung ke jantung kekuatan musuh itu. Sendirian pakai kuda. Itu ya berebut. Karena sudah nggak ada yang ditakuti seperti itu. Ya. Dalam membela agama Allah ini. Nah, jadi ini yang mungkin kita bisa Pak semuanya. Sesuai levelnya masing-masing. Kalau keberanian jihad ngangkat senjata itu, oh kita ini ngangkat senjata apa? Ya, pegang pulpen aja sudah gemeteran tangan kita. Ya kan? Tapi kalau kita bisa bicara untuk kebenaran, bicara dengan orang dekat kita, dengan sahabat kita. Gak usah khawatir Pak, itu Allah yang ngasih jalan nanti. Kalau niat kita ikhlas, ya cara kita baik, gak usah khawatir. Nah yang perlu itu, menyampaikan kebenaran itu harus dengan hikmah, dengan cara yang baik. Ya. Belum apa-apa udah maki-maki, ya orang sudah jengah dulu. Ya, sampaikan dengan cara yang baik. Kurang apa jahatnya Fir'aun? Nabi Musa masih diutus untuk mendatangi Fir'aun. Perintahnya apa? Disuruh dengan bahasa yang lembut. Jadi jihad itu ya dengan perkataan salah satunya. Karena ya amar ma'ruf nahi mungkar itu ya diawali dengan menyampaikan kebenaran. Itu. Nah, ini juga dibutuhkan keberanian. Nah, jadi, keberanian yang ketiga itu bisa mengendalikan dirinya walaupun dia punya kepentingan duniawi yang kuat sekali. Artinya apa? Berani menghadapi dirinya sendiri. Nah, kita masih ingat Pak waktu bahas mujahadah. Dalam diri kita ini ada peperangan. Ini berkecamuk terus setiap hari. Karena kita menghadapi musuh, dalam diri kita itu ada musuh. Salah satu makna keberanian adalah keberanian orang menghadapi dirinya sendiri. Ternyata banyak yang nggak mampu juga. Akhirnya ikut musuh yang ada dalam dirinya. Salah satunya ya keinginan hawa nafsu. Dia nggak berani untuk menghadapi dirinya. Nah, jadi keberanian ini harus ditumbuhkan, termasuk terhadap diri sendiri. Nah, Rasulullah contohkan, Rasulullah pidato sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau saja Fatimah itu mencuri, akan aku potong tangannya. Fatimah itu putri Rasul. Rasul sampaikan di depan sahabat. Makanya salah satu keberanian itu ya berlaku adil terhadap dirinya dan keluarganya. Maka saya punya teman di KPK Pak. Salah satu pencegahan korupsi itu ada tindakan preventif. Nah yang menarik temuan mereka yang menyebabkan orang itu berani korupsi, salah satunya itu keluarga.
dan boleh juga istrinya. Ini penelitian mereka ya. Maka untuk pencegahan itu akhirnya disimpulkan keluarga jangan sampai memberi peluang bahkan menyuruh karena ada kesempatan untuk korupsi. Jadi kadang-kadang ya pejabat yang korupsi itu karena dorongan istrinya, dorongan anaknya, dorongan keluarganya. Itu temuan mereka. Saya sih hanya karena diceritain aja karena saya nggak tahu persisnya dan saya belum meneliti itu ya nggak tahu, tapi penelitian mereka begitu. Karena ditemukan oleh teman-teman itu orang korupsi itu bukan karena miskin, Pak. Bukan karena nggak bisa makan. Bukan. Oh, asetnya banyak, Pak. Oh, punya posisi, punya gaji tiap bulan. Bukan itu. Nah, yang kedua, kata teman-teman ini gaya hidup. Nah, ini hati-hati. Gaya hidup, Pak, yang mendorong orang ya kejebak di situ itu. Ya gaya hidup itu yang ngikuti tren ya. Ya gaya-gayaan, namanya gaya hidup kan gaya-gayaan. Ya. Jadi kendaraannya tahunnya udah tua dikit, nggak keren gitu. Nah, itu kan gaya hidup. Kan? Ada di Cilegon sekarang Pak Haji, kita nggak sebut nama. Nah, iya. Dirubuhin rumahnya itu. Jadi iya betul Pak, gaya hidup. Saya sering ingatkan jemaah juga. Gaya hidup ini halus. Padahal kadang menjebak kita. Saya kasih contoh ringan. Ada orang makan itu habis 500 juta, 500 ribu sekali makan. Percaya nggak Bapak? Sekali makan habis 500 ribu. Ini kan ngapain? Ya 20 ribu cukup kok. Gitu. Nah karena itu tuntutan. Makanya ada orang beli makan nggak beli makan Pak, tapi beli tempat. Orang makan yang dibeli itu gaya hidup. Suasana. Jadi makan nggak bisa menikmati Pak, karena sudah nggak tahu kenapa nggak bisa menikmati, akhirnya nyari tempat yang bisa selera. Nah, itu kan orang kurang kerjaan Pak sebenarnya. Justru makan yang enak itu ya serius makan itu. Ini makan sambil melihat apa, sambil dengerin apa, konsentrasinya pecah, nggak bisa menikmati makanan. Tapi karena itu gaya hidup, ya. Itu. Jadi kalau ngopi itu terus ada bunyi-bunyi apa gitu kayaknya. Padahal ya, ngopi yang paling nikmat itu Pak. Ini ahli ngopi ya. Ngopi yang paling nikmat itu menikmati kopi itu Pak. Itu yang paling nikmat. Jangan menikmati yang punya kopi. Iya. Nah, jadi keberanian itu juga keberanian menghadapi diri sendiri. Itu orang berani Pak. Salah satu keberanian itu orang berani mengakui kesalahan, itu hebat. Karena itu tanda orang baik. Alamat orang baik itu orang yang berani mengakui kesalahan. Nah itu dicontohkan oleh bapak kita Adam alaihissalam. Ya Adam itu akhirnya yang ngaku kepada Allah salah. Akhirnya ya tobat. Terus tobatnya diterima oleh Allah. Karena ngaku salah. Ditanda orang berani itu orang yang berani mengakui kesalahan. Karena itu orang kuat. Nah orang yang menutupi kesalahannya itu nanti terjebak kepada kebohongan. Hanya pengecut itu Pak. Hasilnya ya pengecut. Karena selalu berbohong untuk menutupi ya kesalahan. Nah salah satu makna berani itu berani mengakui kesalahan. Nah contoh para nabi dan rasul itu ya begitu. Nah makanya Allah Subhanahu Wa Taala menguji hambanya ini ya untuk meningkatkan. Makanya di perang Uhud itu kalah kaum muslimin, zahirnya kalah. Padahal jumlahnya lebih besar.
jumlahnya lebih besar. Nah, ini cara Allah untuk mengukur ya kualitas keberanian. Nah, ini sesi akhirnya Pak, gimana kita supaya bisa berani? Berani dalam pengertian tadi Pak ya, bukan nekat ya, bukan. Karena ini untuk ketentraman jiwa itu dibutuhkan. Orang itu kalau penakut itu susah Pak. Mau bahagia itu nggak susah. Coba Bapak pernah nggak tertekan itu, takut itu? Kadang tidur aja nggak nyenyak, itu makan nggak enak, itu orang takut. Kadang-kadang takut nggak beralasan gitu. Salah satu takut nggak beralasan itu takut nggak dapat rezekinya Allah, itu nggak beralasan. Oh, Allah kasih kok. Nah, akhirnya apa? Ini dampak secara psikologinya itu jauh. Makanya ada doa. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari takut itu. Wa'udzubika minal jubni. Jubn itu takutnya nggak beralasan. Gitu. Bukan takut karena singa Pak ya, itu beda ya. Nah, kalau Bapak nggak takut singa itu malah masalah. Karena itu bahaya gitu. Tapi yang dimaksud takut ini bukan takut seperti takutnya orang ke singa. Dia takut dengan bayangan dirinya sendiri. Takut dengan dirinya. Jadi menghadapi masa depan itu penuh kekhawatiran dan ketakutan. Ya. Nah, ini yang harus dilepaskan. Oh, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba Allah. Padahal yang ngatur itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama ya, kita harus bersandar kepada Allah supaya kita berani. Jadi gampangnya itu berani itu karena Allah itu, karena ridhonya Allah. Itu yang menjadikan kuat itu di situ. Jadi ya ibadah. Keberanian seperti tadi itu ya kayak orang jihad itu karena mardhatillah. Beraninya itu karena ridho Allah, bukan karena lain. Yang kedua, supaya kita bisa berani dalam pengertian tadi itu ya, orientasi kita bukan hanya duniawi saja tapi juga ukhrawi. Karena kalau orientasi kita ini sepanjang masih duniawi, kita tidak akan menemukan keberanian. Tapi kalau orientasinya ukhrawi, ya, ukhrawi itu begini Pak, takut nanti di akhirat, dampaknya itu takut di akhirat itu. Itu yang menyebabkan orang itu punya kekuatan, ya, ruhiyah itu di situ. Makanya di sini Rasul, ya, pengecut itu karena hubbud dunya, cinta dunia berlebihan, lupa akhirat. Yang ketiga, nggak takut mati. Nah, rupanya ini dibahas Pak di sini. Tadi sudah saya sebut ya di depan. Jangan takut mati. Karena itu pasti kita alami. Nah, itu yang menjadikan orang punya pertimbangan. Akhirnya jadi pengecut. Pengecut itu ya penakut yang berat Pak. Penakut kelas berat ya jadi pengecut akhirnya. Itu karena salah satunya ini. Takut mati. Ya. Nah, ini yang diajarkan dalam akidah Islam. Selama dalam kebenaran ya, kita jangan takut mati karena itu sudah ditetapkan. Dan yang menyebabkan takut, nggak punya keberanian itu peragu. Orang nggak punya keyakinan yang kokoh, serba ragu-ragu. Orang ragu itu Pak, kayak mau melangkah nggak jadi gitu. Paham Pak, yang ragu? Itu yang keberaniannya akhirnya hilang di situ. Makanya dalam Islam kita tidak boleh dalam posisi ragu-ragu. Nah, posisi ragu-ragu itu justru karakternya orang munafik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Yang nggak ngalor nggak ngidul itu kan. Nggak jelas itu. Orang ragu itu nggak jelas Pak. Maka dibutuhkan kepastian. Apa yang perlu kita pastikan? Yang kita jalankan itu benar. Itu kepastiannya harus ada. Nah, kalau kita berani tapi tidak mengukur kebenaran, yaitu namanya nekat tadi itu Pak. Itu malah jelek. Jelek kalau nekat. Ya, nah, jadi
tidak takut mati karena punya keyakinan yang kuat dan tidak ragu-ragu karena memiliki keyakinan yang kuat. Supaya ada keberanian, ini terakhir Pak saya sampaikan, tidak bergantung pada kekuatan materi. Seringkali orang menghadapi problem itu bergantung pada kekuatan materi. Itu seperti yang dialami anaknya Nabi Nuh. Kan itu sudah diingatkan sampai Nabi Nuh, ini akan terjadi banjir besar. Bahkan dipanggil, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, mari bersama kami naik kapal. Karena anaknya ini merasa ada materi yang kuat, akhirnya dijawab, enggak bapakku, saya akan naik gunung yang tinggi yang bisa melindungi aku dari air, dari banjir. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Jawaban anaknya, enggak taunya gunung pun tenggelam. Nah, itu salah satu contoh mengandalkan kekuatan materi. Hidup ini Pak nggak bisa diselesaikan dengan rupiah, walaupun kita butuh rupiah, bukan segalanya. Banyak orang punya rupiah nggak bisa menyelesaikan hidupnya. Bukan, kita butuh rupiah iya, tapi tidak semua bisa diselesaikan dengan rupiah. Iya. Makanya kebahagiaan itu nggak ada tokonya Pak, nggak bisa dibeli. Bapak punya uang banyak, beli kebahagiaan di mana, ada nggak? Coba Bapak tanya, kasih tahu saya di mana tokonya. Saya mau beli. Ya saya jual kerbau satu untuk beli kebahagiaan itu. Kalau ada, coba dicari mana. Nah, kalau kebahagiaan semu iya. Kan kebahagiaan itu ada yang semu Pak. Semu itu artinya apa? Ya nggak beneran gitu. Enggak beneran, kelihatannya saja. Ya, orang banyak senyum, itu kan ciri-ciri orang senang. Enggak taunya gemuruh di dalam hatinya itu, masya Allah. Maka dalam Islam itu pencitraan itu enggak boleh Pak, karena itu hipokrit. Enggak boleh. Jangan pencitraan, apa adanya aja. Apa adanya. Padahal kita ini diajarin kalau mau sukses harus bisa membranding diri supaya pencitraannya bagus gitu kan. Nah, itu hati-hati Pak. Makanya saya sering nyampaikan, mana ada iklan itu yang jelek. Bahasa iklan itu bahasa menipu. Makanya semuanya bagus ya kan. Tawakal dan yakin atas pertolongan Allah, itu yang menjadikan orang berani. Jadi kalau sudah kita tawakal sama Allah, ya semuanya akan melegakan. Ya, jadi apa-apa itu ya udah, kalau sudah keputusan dari Allah, apapun risikonya itu berani menghadapi. Terakhir, karena pola pendidikan. Ini penting Pak ya. Hari ini banyak orang tua memanjakan anaknya. Bahkan anaknya itu dijaga ketat. Sehingga seolah-olah itu menyelesaikan. Padahal enggak semuanya bisa menyelesaikan. Proses pendidikan itu sebenarnya yang paling ideal itu anak-anak kita menghadapi masalah yang konkret di lapangan. Jadi kalau ada masalah, suruh menghadapi masalah. Jadi kadang kita salah Pak sebagai orang tua, belain anak kita yang nggak karu-karuan, malah merugikan anak kita. Contohnya apa? Kalau nilainya jelek, gurunya didatangin. Anak saya harus bagus nilainya. Itu belain anak tapi salah. Itu menghibur sementara tapi menyengsarakan di kemudian hari. Nggak boleh. Nah, karena saya punya sekolah Pak, yang model gini kadang-kadang ada melobi itu, melobi wali kelas, gimana anak saya bisa diangkat nggak nilainya.
Itu seolah-olah baik, Pak, zahirnya. Tapi itu ngajarin anak kita nggak sportif. Nah, kalau dunia pendidikan sudah begitu, gimana Pak mau ngajari? Kemudian ditakut-takutin. Jadi anak kita nangis, Pak, dimasukin kamar, digelapin, ditakutin. Itu memang berhenti nangisnya, Pak. Sementara menyelesaikan masalah. Tapi kalau anak kita kemudian hari dengan gelap aja takut, kita yang rugi. Nah, sekarang ini unik. Ada orang takut masuk kamar mandinya sendiri. Ada takut di rumahnya sendiri. Jadi kalau nggak ada orang nggak berani, Pak. Harus ditemani. Loh, di rumahnya sendiri kok takut? Karena ada cerita-cerita yang bikin takut. Nah, ini faktor pendidikan. Kadang-kadang kita manjakan, akhirnya kemandirian anak kita itu lambat sekali. Ya. Karena disuplai jajan terus, akhirnya nggak kreatif. Dimanjakan terus, nggak pernah menghadapi susah. Jadi kadang-kadang ya memang dibikin susah anak kita, nggak apa-apa. Karena itu proses pendidikan. Makanya Rasulullah SAW itu yatim piatu, Pak. Kalau kita baca sejarahnya, itu susah nggak, Pak, prosesnya? Susah sekali. Ya harus berdagang, harus mengembalakan hewan. Karena itu yang menjadikan mandiri. Saya ingin bandingkan dikit, Pak. Dulu di pondok, kami mondok itu, tamat sanawiyah itu sudah kemandirian itu sudah kelihatan. Hari ini tamat sarjana kemandirian kadang-kadang karena nggak terbentuk itu. Nah, ini juga proses pendidikan lingkungan. Ini mempengaruhi apakah orang itu bisa jadi pemberani atau jadi penakut, gitu ya. Maka ya lingkungan anak-anak kita ini harus kondusif supaya tumbuh berkembang secara normal dan memiliki sifat-sifat keberanian seperti tadi. Itu ada proses belajar, itu ya. Nah, saya kira ini ya beberapa langkah. Jazakumullah khair. Ini materinya kayaknya nggak menarik, Pak, ya, karena ini kok kayak ngomong keberanian ini kan, ngomongin perang gitu kan. Padahal kita ini tiap hari perang, ya, perang melawan ya ketidakbaikan yang ada dalam diri kita. Jazakumullah khair, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah sifat keberanian. Ya, berani karena benar. Nah, itu ya, ada istilah berani karena benar. Jangan berani mempertahankan kesalahan, ya, berani karena benar. Jazakumullah khair wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.